Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fiska Pradita Nadia Putri dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisa PESTEL dari PT Unilever Indonesia sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, kita masuk saja ke pembahasannya. Analisis PESTEL. Analisis PESTEL merupakan suatu bentuk analisis yang dipergunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal dari suatu perusahaan, yang dimana lingkungan eksternal itu sendiri mencakup lingkungan umum atau makro. Dalam analisis PESTEL terdapat pengklasifikasian kekuatan lingkungan secara umum suatu perusahaan yang meliputi 6 segmen seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, dan lingkungan. Dengan dilakukannya atau diterapkannya analisis PESTEL, maka diharapkan suatu perusahaan dapat memperoleh manfaat atau benefit berupa gambaran kompleks terkait seluruh faktor eksternal dari berbagai bidang guna untuk dapat melakukan riset atau analisis lebih lanjut, sehingga suatu perusahaan akan mengetahui dampak yang akan diperoleh suatu perusahaan tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, PESTEL analisis digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal PT Unilever Indonesia yang bergerak di bidang kebutuhan rumah tangga. Yang pertama, di bidang politik. Kondisi politik Indonesia seringkali tidak stabil, membuat keadaan ekonomi yang ada di Indonesia juga tidak stabil. Keadaan ini menjadi perhatian PT Unilever dalam menjalani kegiatan organisasi perusahaan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan. Poin pertama, stabilitas politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang cukup terjaga, meskipun tantangan dalam pergantian pemerintahan dan kebijakan baru selalu ada. Perubahan kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi industri maupun kebijakan fiskal, dapat mempengaruhi lanskap bisnis. PT Unilever harus selalu memantau perkembangan politik, terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi, agar dapat menyesuaikan strategi operasionalnya. Poin kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan bahan baku lokal, insentif untuk perusahaan yang berorientasi pada berkelanjutan, serta kebijakan perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap perusahaan seperti Unilever. Misalnya, kebijakan yang mendukung ekonomi hijau atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi Unilever. Poin ketiga, perdagangan internasional. Sebagai pemain global, hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk kebijakan tarif dan peraturan impor atau ekspor, memiliki dampak langsung pada biaya produksi dan distribusi produk. Hal ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan Unilever dalam menjalankan operasionalnya. Bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Kinerja atau perputaran bisnis PT Unilever Indonesia bergantung pada siklus perekonomian di seluruh dunia. Dengan mengaplikasikan analisis PESTEL ini dapat membantu dalam menguraikan pengaruh kondisi ekonomi terhadap perusahaan serta lingkungan makro maupun mikronya. Adapun beberapa faktor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penentu atau tolak ukur kinerja PT Unilever Indonesia sebagai industri barang konsumsi diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan upah di beberapa negara berkembang atau peluang dan ancaman. Yang kedua, terjadinya pertumbuhan secara masif pada negara-negara berkembang. Dan poin ketiga, stabilitas ekonomi negara-negara maju atau peluang. Dengan adanya peningkatan upah pada tiap-tiap negara berkembang akan membantu dalam menghadirkan peluang bagi PT Unilever untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dari berbagai potensi penjualan yang lebih tinggi. Karena para konsumen memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula. Tetapi dalam pandangan faktor eksternal lain, hal tersebut juga dapat menjadi sebuah ancaman dalam hal peningkatan biaya tenaga kerja meningkat. Setiap perusahaan juga memiliki banyak fasilitas manufaktur yang beralokasi di wilayah berkembang. Meskipun hal tersebut terjadi, PT Unilever juga dapat mengharapkan terjadinya pertumbuhan bisnis karena negara-negara yang dijadikan tempat bisnis mengalami pertumbuhan serta kemajuan nilai barang yang dikonsumsi. Hal tersebut digambarkan oleh negara Indonesia sendiri yang menghadirkan peluang pertumbuhan besar bagi perusahaan. Selain itu, stabilitas ekonomi negara-negara maju yang dijadikan tempat bisnis PT Unilever juga dapat melindungi bisnis itu sendiri dari beberapa risiko yang kemungkinan muncul dari pasar lain. Peluang yang akan diperoleh lainnya yaitu seperti mendapatkan fasilitas pertumbuhan yang bertahap dan tetap stabil. PT Unilever
Unilever bergerak dalam bidang fast moving customer, sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia yang sempat menurun menjadi ancaman bagi PT Unilever Indonesia. Akan tetapi di sisi lain memberikan peluang yang mendorong PT Unilever untuk melakukan suatu inovasi agar tetap dapat mempertahankan penjualan serta menghasilkan produk-produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada produk Unilever, yaitu pembersih cuci piring dan deterjen yang dihasilkan oleh PT Unilever, yaitu Sunlight dan Rinso. Sebelumnya, kedua produk tersebut dikenal sebagai produk yang cukup mahal dan belum terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sempat menurun, di mana terjadi deflasi, banyaknya pengangguran, dan masa pandemi COVID-19, tentunya dengan kondisi perekonomian Indonesia yang seperti ini, membuat masyarakat menekankan anggaran pengeluaran rumah tangga yang berimbas pada menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap beberapa produk Unilever. Bidang selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Ketika standar hidup masyarakat meningkat, permintaan akan bahan makanan dan kosmetik kelas atas akan meningkat juga. Dan orang-orang lebih memperhatikan kesehatan yang sangat cocok dengan 3 bisnis utama Unilever, yaitu perawatan rumah, kecantikan atau perawatan pribadi, dan makanan atau penyegaran. Terlebih lagi, Unilever berekspansi ke lini produk kelas atas seperti manajemen kesehatan. Bersamaan dengan itu, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Oleh karena itu, Unilever perlu lebih intensif dalam menjalankan program-program CSR dan memastikan bahwa nilai-nilai pembangunan berkelanjutan tercermin dalam setiap aspek operasional dari produksi hingga pemasaran. Unilever telah menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan, tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan pengaruh positif Unilever di masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, di industri produk konsumen, pertumbuhan perusahaan lokal di berbagai negara sangat pesat untuk memenuhi permintaan konsumen, dan perusahaan yang baru berkembang ini semuanya merupakan pesaing Unilever. Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, Paul Polman, CEO Unilever mengatakan bahwa pemain regional di pasar negara berkembang telah menjadi pesaing perusahaan yang paling kuat. Tetapi dia masih percaya bahwa Unilever memiliki peluang jangka panjang di pasar ini. Karakteristik demografis yang memiliki penduduk banyak dengan berbagai suku budaya di Indonesia sangat ideal dan cocok dengan PT Unilever Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan para penduduk Indonesia dengan berbagai produk yang dihasilkannya dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dan semua kalangan kelas ekonomi. Misalnya, produk Pepsodent dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Terdapat Pepsodent Kids sampai Pepsodent untuk orang dewasa. Dan semua kalangan kelas ekonomi, mulai dari Pepsodent reguler sampai Pepsodent untuk perawatan khusus. Penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pun dapat diatasi oleh PT Unilever Indonesia dengan membentuk jaringan distribusi yang baik, sehingga produk-produk PT Unilever Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Bidang selanjutnya, bidang teknologi. Unilever secara aktif mempromosikan transformasi digital dan merangkul inovasi. Dalam memilih talent yang sesuai, Unilever menggunakan kecerdasan buatan dengan spesialis SDM. Pada saat yang sama, dengan perkembangan internet, penggunaan platform media digital seperti Big Data di Unilever mendorong integrasi dengan pengguna dan pemasok yang menyiratkan bahwa tidak perlu intervensi manual dalam input data transaksi sehingga mengurangi dokumen dan meningkatkan akurasi data. Kekuatan teknologi digunakan PT Unilever untuk memberikan pengaruh positif terhadap organisasinya. Pengaruh positif ini dapat berupa peningkatan jumlah produksi maupun peningkatan mutu produksi, yang pada akhirnya kedua hal tersebut akan mempengaruhi organisasi dalam hal cara pengelolaan organisasi. Kapabilitas atau akses teknologi dari lingkungan makro dapat menjadi opportunity bagi PT Unilever untuk mengakselerasi bisnis proses yang akan berdampak pada performa perusahaan. Akan tetapi, hal ini juga dapat menjadi threat apabila ketergantungan dengan kemudahan teknologi, maka jika terdapat masalah berkaitan dengan teknis teknologinya terdapat kesulitan untuk mengatasinya. Bidang selanjutnya, bidang lingkungan.
Bidang lingkungan ini terdiri dua kategori, lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama, customer atau konsumen. Kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap jenis output yang dihasilkan pada PT Unilever Indonesia, yaitu selera masyarakat yang berbeda-beda mempengaruhi Sariwangi, anak perusahaan PT Unilever Indonesia, dalam menghasilkan jenis barang teh yang akan dipasarkan. Unsur kedua, distributor atau penyalur. Melihat begitu pentingnya peranan distributor dalam penyebaran produk yang dihasilkannya, PT Unilever Indonesia membentuk dan menjalin jaringan distribusi yang sangat baik. Salah satu caranya, PT Unilever mengeluarkan program promosi bagi para distributor yang membuat display atau tampilan dari produk Unilever yang baik di tempatnya berdagang. Penjual yang membuat display yang baik terhadap produk Unilever akan diberikan hadiah berupa uang tunai. Penerapan dari hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam produk Sunsilk yang termasuk dalam produk yang dihasilkan PT Unilever Indonesia. Unsur selanjutnya, unions atau kemitraan. Pepsodent sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever Indonesia menjalin kerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jalinan kemitraan antara Pepsodent dengan PDGI memberikan pengaruh pada Pepsodent dalam hal kualitas produk dan kemasan produk. Unsur selanjutnya, competitors atau pesaing. PT Unilever Indonesia mengeluarkan sebuah produk sabun mandi yang khusus pada jenis sabun mandi kesehatan. Produk tersebut diberi nama Lifebuoy. Di pasar, tidak hanya PT Unilever Indonesia saja yang menghasilkan produk sabun mandi kesehatan. Ada beberapa perusahaan yang bergerak pula dalam produk sabun mandi kesehatan seperti Nuvo dan Dettol. Karena persaingan dalam pasar itulah yang membuat PT Unilever Indonesia dengan Lifebuoy-nya lebih memfokuskan produknya pada jenis konsumen, yaitu keluarga, dan memproklamirkan Lifebuoy-nya sebagai sabun mandi kesehatan keluarga. Selain melirik keluarga sebagai target pemasaran produknya, PT Unilever Indonesia juga mengeluarkan program sosial masyarakat, yaitu kampanye cuci tangan dengan sabun, yang sekaligus sebagai ajang promosi bagi Lifebuoy. Unsur selanjutnya, government atau perwakilan pemerintahan. PT Unilever Indonesia melahirkan Treasure sebagai bagian dari program Green and Clean. Di dalam program ini, PT Unilever melibatkan sekitar 500 ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas Ibu Bersinar Sunlight yang berperan serta dalam pembuatan tas daur ulang dari sampah plastik bekas kemasan produk yang lebih dikenal dengan Treasure. Komunitas yang telah membentuk 53 sentra ini tersebar di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Unsur terakhir adalah suppliers atau pemasok. Salah satu produk teh dari Unilever Indonesia, yaitu Sariwangi, baru saja meluncurkan produk terbarunya, yaitu Sariwangi Gold Selection. Produk ini adalah produk yang memenuhi keinginan para kalangan premium. Untuk produk terbarunya itu, PT Unilever Indonesia mencari supplier lain di mana pasokan bahan bakunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik produk terbarunya tersebut. Kategori yang kedua, lingkungan umum. Di tingkat umum, aspek lingkungan yang mempengaruhi PT Unilever Indonesia berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kesadaran konsumen, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tantangan utama perusahaan adalah bagaimana mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk emisi karbon, pengelolaan limbah plastik, dan menjaga berkelanjutan sumber daya alam yang mereka gunakan. Perusahaan ini terus berinovasi dan mengimplementasikan solusi ramah lingkungan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan regulasi yang semakin ketat. Dan yang terakhir adalah bidang hukum. Sebagai perusahaan barang konsumsi, Unilever tunduk pada banyak undang-undang dan legalitas. Mereka memiliki lebih dari 400 merek dalam makanan, kesehatan, perawatan pribadi, dan beberapa industri lainnya. Setiap merek dan lokasi toko harus mematuhi hak cipta, keamanan produk, undang-undang tentang kesehatan, keselamatan karyawan, dan juga tunduk pada pajak internasional dan regional. PT Unilever mematuhi banyak undang-undang dan peraturan dari negara-negara di seluruh dunia. Mereka besar dalam hal citra positif,
membantu konsumen menjaga kehidupan yang lebih baik, dan memenuhi permintaan akan produk. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pastel dari PT Unilever Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.